Allah maha melapangkan. Allah mempunyai sifat al-basit, yaitu yang melapangkan setiap dada hambanya. Ketika manusia mengalami kesulitan, kesempitan hati, dan kesempitan rezeki, itu ada Allah. Ada Allah yang akan melapangkan rezekinya. Karena kita itu diciptakan oleh Allah. Dan Allah itu pasti bertanggung jawab, pasti menyediakan akan rezekinya, akan rahmatnya. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia dibiarkan begitu saja, tidak mungkin, karena Allah itu maha kaya. Sangat mudah Allah menghadirkan rezeki, menghadirkan ketenangan, itu sangat mudah, karena itu sifat Allah al-basit, melapangkan rezekinya, melapangkan dadanya, melapangkan segala urusannya. Di samping lapang itu juga dimudahkan ya, segala urusannya itu dimudahkan. Banyak sekali doa-doa yang mengarahkan pada lapangnya sifat Allah. Innamal usri yusra, di balik kesusahan, kesulitan pasti ada kemudahan. Allahumma ini as'aluka min fadlika, ya Allah, turunkanlah, berikanlah kepada kami urusan, kemudahan urusan dalam sisimu, di sisimu. Itulah doa-doa yang arahnya itu ke situ, bahwa Allah itu akan memudahkan setiap manusia. Itu salah satu ketawakalan manusia ya, kalau yakin akan Allah, akan pemeliharanya, akan ketergantungannya, pasti ya Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Karena banyak gambaran lagi ya, digambarkan agar mengikuti sifatnya burung gitu loh. Karena digambarkan ada sorga yang dimasukin oleh segolongan manusia yang mempunyai hati seperti seekor burung. Ada apa dengan seekor burung? Ada ketawakalan yang sangat tinggi kepada rezekinya Allah. Pergi pagi-pagi dengan perut kosong, pasti pulang sore itu dengan perut isi. Walaupun perginya itu melewati pulau, melewati lautan, melewati nyebrang lintas segala alam, burung pasti akan menemukan rezekinya untuk anak-anaknya dengan perut yang sangat kenyang. Itulah ketawakalan burung. Kita dianjurkan oleh Rasulullah agar mempunyai sifat seperti itu. Dekatilah atau ikutilah kaidah sifatnya Allah. Allah maha basit, maha melapangkan. Insya Allah ya, kita menyebut nama Allah aja dengan berzikir, Allah akan selalu ingat juga kepada kita. Kita melapangkan jalan orang lain, menyingkirkan duri di jalan, atau menyingkirkan hal-hal yang merintangi jalan orang lain, maka kita akan dilapangkan. Hal-hal yang seperti itu mengikuti sifat Allah. Allah akan memberikan kelapangan juga, itu pasti. Kita memberikan kebaikan, akan muncul sinyal-sinyal kebaikan yang belum pernah dilihat, mungkin akan terlihat ketika kita itu berbuat baik kepada orang lain. Itulah hukum alam dari Allah ya. Insya Allah kita dimudahkan segala urusannya. Selalu ingat kepada Allah, karena janji Allah, siapa yang ingat kepada Allah, Allah akan menyebutnya juga di depan makhluk-makhluk ciptaan Allah, termasuk di depan malaikat. Si fulan telah menyebut namaku, si fulan telah ingat kepadaku, mudahkanlah urusannya ia, lapangkanlah ia. Allah akan memerintahkan kepada malaikat seperti itu. Dan ketika malaikat memberikan rahmat di dunia, itu ada tanda-tandanya, yaitu ayam berkokok. Kenapa saya selalu menyebutnya ayam berkokok? Itu berdoa, karena ini anjuran Rasulullah. Rasulullah setiap melakukan aktivitas, setiap melakukan statement ya, itu bukan dari Rasulullah, tetapi dari Allah. Karena Rasulullah adalah utusannya Allah, karena Rasulullah adalah diciptakan untuk rahmatnya alam semesta. Hewan-hewan, makhluk hidup lainnya yang bernyawa itu mendapatkan rahmat, mendapatkan rezeki karena Rasulullah. Maka kita dianjurkan oleh Allah agar bersolawat kepada Rasulullah. Setiap Rasulullah disebut, sebutlah solawatnya, sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah, insya Allah Allah
mudah-mudahan Allah memberikan selamat dan sholawat kepada Rasulullah. Allah sendiri bersolawat kepada Rasulullah, apalagi kita ya. Sepelit-pelitnya manusia itu adalah ketika Nabi Muhammad disebut, kita tidak menyebut sholawat. Itulah sepelit-pelitnya manusia. Ketika nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mengiringi kalimat di belakangnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selamat dan salam kepada Rasulullah itu dari Allah. Allah aja bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi kita sebagai manusia, insya Allah ya kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan mengikuti ajakan dan ajarannya Rasulullah sekuat tenaga ya. Sami'na wa ata'na, ya Rasulullah saya dengar dan saya taati sekuat tenaga. Seperti kita menggigit sesuatu dengan gigi geraham, jangan sampai lepas apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh Rasulullah kita laksanakan. Itulah hamba Allah tunduk dan taat kepada perintah Allah. Kita hanya diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah, tidak ada yang lain. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Perintah ini disampaikan Allah kepada manusia dan jin ya, bukan kepada malaikat dan hewan. Karena jin dan manusia diciptakan oleh Allah dengan akal pikiran dan hawa nafsu, sedangkan malaikat diciptakan oleh Allah hanya dengan akal pikiran, tidak dengan hawa nafsu, sedangkan hewan diciptakan oleh Allah hanya dengan hawa nafsu, tidak dengan akal pikiran. Manusia bisa melebihi malaikat kalau akal pikirannya selalu di atas hawa nafsu, tetapi manusia juga bisa seperti hewan kalau hawa nafsunya selalu dikedepankan, selalu diutamakan, mengalahkan akal pikiran. Itulah keutamaan manusia ya, sebagai khalifah, sebagai pengemban untuk mengelola bumi ini agar bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah kita termasuk golongannya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.